Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghaya wa Taqrib. Kita masuk pada pasal berikutnya, Faslun wal mutabayi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa walahuma ay yashtarita al khiyara ila 3 ayyam. وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده. Pasal ya, enggak apa-apa. Enggak usah, udah enggak apa-apa. Kedengaran kan? Kedengaran enggak? Ya udah. Udah gak apa-apa. Faslun wal mutabayi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Pasal dan al mutabayi'an, yaitu penjual dan pembeli itu bil khiyar, memiliki khiyar, ya, malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Walahuma yashtarita al-khiyara ila 3 ayyam, dan boleh bagi keduanya untuk mensyaratkan khiyar dalam jual beli selama 3 hari. Wa idza wujida bil mabi'i 'aibun falil mushtari radduhu, dan apabila didapati dalam dagangan ada aib, ya, maka bagi yang membelinya itu boleh mengembalikan barang tersebut. Nah, pasal ini al-mu'allif ingin membahas tentang khiyar dalam jual beli. Ya, khiyar itu adalah haqqu faskhil aqdi wa raddil bai'. Ya. Khiyar itu adalah hak untuk apa? Membatalkan jual beli, membatalkan akad jual beli dan mengembalikan barangnya, ya, kepada penjual, atau ya hak untuk baginya untuk melanjutkan, ya, jual belinya. Ini pilihan. Khiyar artinya itu hak untuk memilih baina imda'il bai' wa fashihi, ya, memilih untuk melanjutkan jual belinya atau membatalkannya. Ini disebut dengan khiyar. Nah, dalam jual beli maka di sana, ya, disyariatkan khiyar, yaitu hak untuk memilih, ya, hak untuk memilih antara melanjutkan jual belinya atau membatalkannya. Nah, dan dalam jual beli ini dikenal beberapa khiyar, beberapa macam khiyar. Ya, yang pertama adalah khiyar majlis. Ini seperti yang dikatakan oleh mu'allif di sini, wal mutabayi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Ya, penjual dan pembeli mereka memiliki hak khiyar, hak untuk memilih
antara melanjutkan jual belinya atau membatalkannya selama mereka belum berpisah. Nah, maka ini dikenal dengan khiyar majlis, ya, khiyar majlis. Nah, ya, disebut dengan khiyar majlis. Nah, hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutabayi'ani kullu wahidin minhuma bil khiyar ala sahibihi ma lam yatafarraqa illa bai'il khiyar. Penjual dan pembeli masing-masing dari keduanya memiliki hak khiyar, ya, memiliki hak khiyar terhadap saudaranya atau terhadap temannya, ya. Masing-masing penjual dan pembeli itu memiliki hak khiyar atas temannya. Ini pembeli memiliki hak khiyar untuk melanjutkan jual belinya, atau pedagang memiliki hak khiyar untuk melanjutkan jual beli dengan pembeli tadi. Hak khiyar itu ada malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah dari majlis. Illa bai'ul khiyar, kecuali jual beli yang disyaratkan khiyar. Dan ini apa? Khiyar syarat, ya. Jadi khiyar pertama itu khiyar majlis, ya. Ini juga berdasarkan hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, atau al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Ya, penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah dari majlis. Jika keduanya jujur dalam jual beli dan menjelaskan, ya, mungkin ada aib di dalamnya, dia dijelaskan apa adanya, ya, kemudian sama-sama ridha, burika lahum fi bai'ihima, maka diberkahi, ya, jual beli mereka. Wa in kadzaba, dan jika keduanya berdusta, wa katama, dan menyembunyikan aib, ya, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan terhapuslah apa? Keberkahan jual beli mereka. Nah, jadi dalam hadis ini ditegaskan bahwasanya penjual dan pembeli itu mereka memiliki khiyar. Ya, khiyar itu adalah hak untuk memilih antara melanjutkan jual belinya atau membatalkannya, ya. Dan khiyar yang pertama disebut dengan khiyar majlis. Selama mereka belum berpisah. Berpisah dengan apa? Berpisah dengan badannya, bukan sekedar dengan ucapan, ya. Jadi kalau ada pembeli, ya, datang kepada, atau ada pembeli datang kepada penjual, ya, datang ke toko misalnya, kemudian dia membeli barang, ya, setelah tawar-menawar mereka akhirnya sepakat, ya, dengan barang tersebut. Maka setelah mereka setelah mereka berpisah dari majlis tadi, ya, pembelinya sudah pergi, ya, berarti jual belinya sudah selesai, sudah sah, ya. Kalau dia kemudian berubah pikiran, saya nggak jadi jual lah, nggak jadi beli, ya, pembeli mungkin berpikir saya nggak jadi jual barang tadi, ya, karena sesuatu hal, atau pembelinya mengatakan, ya, saya nggak jadi beli barang inilah, kemudian dia balik lagi ke toko tadi, padahal sudah berpisah, maka ini ini tidak boleh dikembalikan, ya, jual belinya sudah selesai, tammal aqd, ya, jual belinya sudah selesai, jadi tidak bisa dikembalikan, kecuali kalau tadi mensyaratkan atau ada aib, ya. Nah,
Tapi kalau tidak ada syarat dan tidak ada aib, maka tidak boleh dikembalikan. Karena sudah ya sempurna, setelah terjadi akad dengan sempurna. Ya, telah terjadi akad dengan sempurna. Nah, walahuma ayashtarital khiyara ila 3 ayyam, dan boleh keduanya untuk memberikan syarat ya khiyar sampai 3 hari. Ya. Misalnya pembeli mengatakan saya beli barang ini tapi dengan syarat ya kalau dalam 3 hari ya ternyata dia berubah pikiran, maka saya boleh mengembalikan barang ini. Sang pembeli mengatakan ya nggak apa-apa, ya misalnya seperti itu. Atau dia mengatakan saya beli barang ini, tapi kalau misalnya nanti nggak pas ya, saya boleh kembalikan barangnya. Oh boleh, ya berarti ini khiyar syarat, ya khiyar syarat. Jadi ketika dia misalnya dia beli barang, ya dia beli paku misalnya, ya dia beli paku karena lagi bangun-bangun ini ya, dia beli paku, kemudian dia lupa ini paku yang diminta tadi paku apa ya, dan dia tidak bisa menghubungi orang yang memintanya untuk membelikan paku tadi ya, maka dia berijtihad, sepertinya paku ini, tapi dia memberikan syarat ya, saya mau beli paku ini, tapi syaratnya kalau ternyata paku ini salah, saya boleh mengembalikannya ya. Maka sang pembeli mengatakan ya nggak apa-apa, silakan ya. Maka ketika dia sudah meninggalkan majlis, maka khiyar majlisnya sudah nggak ada ya, karena sudah meninggal ke majlis. Khiyar majlisnya, khiyar tempat ya, karena mereka sudah berpisah, maka sudah tidak ada ya. Tapi dia masih punya khiyar syarat, khiyar syarat, karena tadi mensyaratkan kalau ternyata nggak cocok saya boleh kembalikan barangnya ya. Dan ini boleh sampai 3 hari. Atau Anda mungkin ya membeli barang untuk dijual kembali ya, membeli barang untuk dijual kembali karena ada orang yang meminta kepada Anda, kepada antum untuk membelikan barang ya. Saya butuh HP misalnya ya, HP yang antum inginkan HP seperti apa, HP-nya tipenya gini ya, spesifikasinya seperti ini, jelas spesifikasi, baik ya, nanti saya carikan barangnya ya. Nah, maka setelah dicarikan barangnya dan ada barangnya, Anda meminta syarat ya kepada pedagang yang pertama ya, pedagang HP-nya ya. Anda minta syarat, boleh nggak saya beli HP ini tapi berikan saya waktu 3 hari ya. Kalau dalam 3 hari saya tidak mengembalikan, berarti saya jadi beli. Tapi kalau dalam 3 hari tadi saya mengembalikannya, maka saya boleh mengambil uang saya lagi. Artinya saya nggak jadi beli ya. Kalau dikatakan oh ya boleh, silakan, nggak apa-apa ya, karena antum bisa jadi butuh waktu untuk apa? Ketika barang antum bawa ke toko misalnya, kemudian antum telepon orang yang tadi minta untuk dibelikan HP ya, fulan HP-nya sudah ada ya. Tiba-tiba fulannya mengatakan Afan ya, saya berubah pikiran, saya nggak jadi, uangnya kepake ya, uangnya kepake ya, qadarullah ini ada musibah ya, saya batalkan dulu ya. Kalau antum nggak memberikan syarat kepada pedagang pertama, antum akan rugi atau antum akan bingung. HP sudah antum beli, ternyata fulan yang kemarin minta untuk untuk dibelikan HP membatalkan ya. Nah, antum bisa bingung ya. Nah, terutama kalau memang uang itu harus segera berputar. Nah, sehingga kalau antum meminta syarat ya, memberikan syarat ya, saya boleh mengembalikannya dalam waktu 3 hari ya. Kalau lebih dari itu saya nggak mengembalikan, berarti saya jadi beli ya. Kalau di masa 3 hari tadi saya datang mengembalikannya, berarti saya nggak jadi beli ya. Dengan demikian ya, Anda juga aman ya untuk menjual barang tadi, jual beli barang tadi ya, terutama ketika jual beli barang tadi ya, karena ada permintaan dari pasar ya, permintaan dari konsumen. Nah,
Jadi ini dibolehkan untuk khiyar apa? Syarat. Walahuma yashtaritul khiyara ila 3 ayyam. Ya, boleh mensyaratkan khiyar sampai 3 hari. Nah. Ya. Baik. Jadi yang pertama khiyar apa? Khiyar majlis. Khiyar majlis ini ada ketika masih berada di majlis, selama belum berpisah dengan badannya. Ya. Dan tidak boleh juga berpisahnya karena hilah, ya, tipu daya. Maksudnya begini, ya, pembeli menjual barang, ya, ya, kepada penjual itu menjual barangnya kepada pembeli, kepada fulan. Kemudian setelah barang itu dibeli, ya, diberikan uang, kemudian pembelinya atau penjualnya pergi dengan tujuan agar khiyar majelisnya gugur, ya. Kalau udah pergi kan berarti udah berpisah, ya. Tapi dia memang perginya sengaja biar orang ini itu nggak ingin, harapannya orang ini nggak mengembalikan barangnya, ya. Harapannya orang ini nggak mengembalikan barangnya, ya, karena bisa jadi setelah dilihat, wah, kelihatannya nggak cocok nih, ya. Karena dia sudah membeli, uangnya sudah diberikan, maka sang penjual langsung pergi, ya. Nah, sang penjual langsung pergi dengan tujuan apa? Biar dia ini nggak mengembalikan barangnya. Ya, maka yang seperti ini tidak boleh kalau memang berpisahnya dengan tujuan seperti tadi. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yahillu lahu ay yufariqahu khasyata ay yastaqbilahu." Dan tidak halal baginya, ya, untuk berpisah dengannya karena takut dia akan yastaqbilahu, yakni akan memulangkan, ya, barangnya, ya. Nah, ya, ini mengubah niatnya, ya, keinginannya yang tadinya ingin beli, setelah dilihat ternyata nggak butuh, akhirnya dikembalikan, ya. Nah, jadi berpisahnya memang dengan kesengajaan, maksudnya bukan dengan dibuat-buat, maksudnya, ya, karena dia sudah lihat-lihat barangnya sepertinya cocok, ya, udah dibalik-balik, dilihat barangnya sepertinya cocok, kemudian dibayar, ya. Setelah itu mereka pun berusaha, syukran, ya, makasih, ya, terima kasih misalnya. Kemudian mereka pergi. Tapi di tengah perjalanan misalnya dia berpikir, ya, oh, nggak jadi beli misalnya. Kemudian dia balik ke toko pertama, boleh nggak saya kembalikan barang ini? Ya, saya berubah pikiran. Maka sang pemilik toko atau penjual boleh mengatakan, oh maaf, ya, ini barangnya sudah dibeli, ya. Nah, dan kita tadi udah sepakat, jadi maaf, nggak bisa dikembalikan lagi. Nah, kecuali kalau ada aib, ya. Nah, kalau ada aibnya. Tapi kalau nggak ada aib, normal, ya, maka sang penjual atau sang penjual itu boleh mengatakan seperti itu, karena jual belinya sudah sempurna, ya. Jual belinya sudah sempurna. Ini khiyar majlis. Khiyar yang kedua itu khiyar syarat, tadi memberikan syarat, ya. Khiyar yang ketiga itu khiyar aib. Nah, khiyar aib, ya, yakni hak untuk melanjutkan jual belinya atau membatalkannya disebabkan karena adanya aib yang ada pada barang tersebut. Dan aib ini juga sangat aibnya aib yang mu'tabar, ya. Artinya aib ini aib yang memang disepakati kalau itu adalah aib, ya, dalam barang, ya. Tapi kalau aibnya ini biasa-biasa saja, artinya tidak terlalu, ya, mencolok, ya, mungkin dari sisi warnanya, ya, ada setitik, ya, warna yang berbeda, ya, walaupun itu bisa juga dikatakan aib, maka tidak boleh dikembalikan, ya, tidak boleh dia minta dikembalikan. Tapi kalau pengurangan harga boleh-boleh saja,
ya, kalau mereka sepakat, ya. Tapi kalau dia minta kembalikan, saya nggak jadilah. Kenapa? Ini ada aibnya. Kan aibnya cuma setitik saja misalnya. Ini aibnya ghairu mu'tabar, ya, ghairu mu'tabar, ya. Nah, tidak bisa dianggap sebagai aib, ya. Maka, tapi kalau dikurangi, udahlah saya kurangi, ya, karena mungkin ini dianggap aib, ya. Kalau ini mungkin dianggap mengganggu, saya kurangi. Toh itu juga nggak kelihatan banget, ya, kecuali kalau betul-betul dilihat baru, ya, dia akan kelihatan. Tapi kalau dari jauh, ya, nggak akan kelihatan, ya. Nah, maka aib yang seperti ini aib yang tidak bisa dianggap sebagai aib, ya, yang mencacati barang, ya, mencacati barang. Tapi kalau memang aibnya sangat mencolok, kelihatan, ya, sangat berpengaruh, maka dia boleh mengembalikan barangnya tadi, ya. Ini disebut dengan khiyar aib. Nah, maka dia boleh membatalkan jual belinya, ya. Dan bagi pembeli yang kalau dia mengetahui kalau di dalam barangnya, atau bagi penjual kalau dia mengetahui ada aib di dalam barang dagangannya tapi dia menyembunyikannya, maka jual belinya itu tidak berkah. Nabi SAW sabda, wa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, ya, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Jadi kalau keduanya jujur, ya, menjelaskan apa adanya barang ini, ya, barang ini kayak gini, tapi ada sedikit cacatnya begini, ya, karena cacat ini maka harganya yang harusnya segini, harga normalnya, tapi karena ada cacatnya ini saya kurangi harganya, misalnya, ya. Nah, kalau udah seperti ini, kemudian ya udah saya setuju dengan harga demikian, ya, dengan harga itu karena adanya aib. Maka kalau sudah setuju dari awal, karena sudah dijelaskan dari awal, kemudian dia balik setelah itu dan mengatakan saya nggak jadi belilah, kenapa? Karena ada aibnya. Maka alasan tadi nggak bisa diterima lagi. Kan tadi sudah dijelaskan, ya, kan tadi sudah dijelaskan, ya, aibnya seperti ini dan seperti ini, dan Anda setuju dengan harga yang dikurangi, ya, maka tidak boleh dikembalikan lagi, ya, karena jual belinya sudah sempurna dan khiyar majelisnya sudah hilang karena sudah berpisah, dan Anda juga tadi tidak meminta khiyar syarat, ya, khiyar syarat. Dan khiyar aib sudah jelaskan dari awal aibnya dan Anda setuju. Adapun aib yang tidak dijelaskan dari awal dan baik pembeli itu mengetahui, baik itu penjualnya mengetahui atau tidak mengetahui ketika akad, ya, maka boleh bagi pembeli ketika mendapatkan aib itu untuk mengembalikan barangnya, ya. Nah, untuk mengembalikan barangnya, ini namanya khiyar aib. Ini yang dikatakan oleh al-muallif, wa idza wujida bil mabi'i aibun falil mushtari radduhu. Apabila didapatkan ada aib, ya, di dalam barang dagangan, ya, maka bagi pembeli boleh mengembalikannya, ya, bagi pembeli boleh mengembalikannya. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang larangan orang untuk membiarkan unta atau kambing tidak diperah susunya untuk beberapa hari sehingga kelihatan kambingnya ini gemuk dan susunya banyak, ya. Ini namanya musarrah. Nabi SAW bersabda, la tusarrul ibila wal ghanam faman ibta'aha ba'du fa innahu bi khairin nadharain ba'da an yahtalibaha in sya'a amsaka wa in sya'a raddaha wa sa'a tamrin ay badala ma akhadahu minal halib. Janganlah kalian, ya, membiarkan unta dan kambing itu tidak diperah susunya untuk beberapa hari. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menipu, ya. Yakni dia tujuannya biar
kambingnya kelihatan gemuk dan banyak susunya. Begitu juga untanya berkelihatan gemuk dan banyak susunya karena beberapa hari tidak diperah. Ya. Faman ibta'aha ba'du, barang siapa yang membelinya setelah itu, fa innahu bi khairin nadharain, maka dia memiliki pilihan dari dua hal yang dia anggap lebih bagus. Ba'da an yahtalibaha, setelah dia memerahnya. Jadi setelah diperah, susunya telah diperah, nah besok harinya dilihat, loh, kok susunya nggak ada lagi, nggak keluar lagi. Ternyata dia telah tertipu, ternyata dia telah tertipu. Nah, sebenarnya unta ini atau kambing ini lama nggak diperah biar kelihatan gemuk dan banyak susunya. Maka Nabi mengatakan dia boleh melihat dua hal yang lebih baik untuknya. Memilih dari dua hal yang menurut pandangannya lebih baik, salah satu dari keduanya. Insya'a amsaka, kalau dia mau, dia boleh tetap memegangnya, tidak mengembalikan, udahlah nggak apa-apa, saya ridha, nggak apa-apa, boleh seperti itu. Berarti dia telah menggugurkan haknya sendiri. Wa insya'a raddaha wa sa'at tamrin. Tapi kalau dia mau, dia boleh mengembalikan untanya tadi kepada penjual, atau boleh mengembalikan kambingnya tadi kepada penjual, kemudian juga menyerahkan satu sok tamar sebagai ganti dari susu yang sudah dia minum, yang sudah dia ambil dari unta dan kambing tadi, Nah, la tusarru artinya la tatruk ayyaman biduni halb. Ini jangan biarkan kambing atau untanya itu tidak diperah untuk beberapa hari, Nah, biar kelihatan kambing yang gemuk, dan unta yang gemuk dan banyak susunya. Nah, jadi kalau dia ternyata mendapatkan aib, dia itu boleh memilih satu dari dua hal. Memilih untuk tetap mengambilnya dan ridha dengan apa adanya, atau mengembalikan kepada penjualnya karena ada aib pada barang yang dia beli, dagangan yang dia beli. Nah, ini namanya khiyar aib, Begitu juga ada yang mirip dengannya adalah khiyar ghuban, khiyar karena ghuban, Kalau ghuban ini lebih berkaitan dengan harga. Ghuban ini berkaitan dengan harga. Jadi dia itu tertipu tapi dalam harga. Kalau misalnya pembeli dia membeli barang dari penjual dengan harga yang sangat mahal, karena katanya memang hari-hari ini itu harganya sedang naik semua misalnya, maka setelah dia membeli dengan harga mahal tadi, dan dia mendapatkan di pasar ternyata harganya wajar-wajar saja, maka dia boleh mengembalikan barang tadi kepada penjual, karena dia tertipu, harganya itu dinaikkan berkali-kali lipat, padahal harga pasar masih normal-normal saja, maka dia boleh mengembalikan barang tersebut kepada penjual, karena dia telah tertipu dari sisi harganya, Ini disebut dengan khiyar ghuban, khiyar ghuban. Nah, kemudian khiyar tadlis, khiyar tadlis ini dari sisi benda atau barang yang dijual, Nah, barangnya ini biasa-biasa saja, tapi kemudian dipoles, dan ditutupi kekurangannya. Nah, misalnya dia menjual mobil, dia menjual mobil, mobilnya sebelum dijual dibagusin dulu,
Nah, dan dia mengatakan ini mobilnya masih bagus, masih baru, misalnya, padahal mobilnya udah tua, ya, atau padahal di sana ada apa namanya bagian-bagian mobil ini yang misalnya sudah nggak ori, ya, sudah nggak ori dan nggak dijelaskan oleh penjual, ya. Bagian-bagiannya udah nggak ori tapi nggak dijelaskan oleh penjualnya, ya. Setelah dia beli mobil tadi, ternyata dia dapatkan barang banyak dari apa namanya onderdil dari mobil tadi yang sudah tidak ori, ya. Yang katanya tadi masih bagus, masih pada orisinil semuanya, tapi begitu diteliti ternyata banyak yang tidak ori, ya. Maka dia boleh mengembalikan barang tadi, mobil tadi misalnya, ya, karena ada apa namanya tadlis, ya, ada penipuan di dalamnya. Nah, ya, ada penipuan di dalamnya. Khiyar ghuban, khiyar tadlis itu dimasukkan pada khiyar aib juga, ya. Nah, dimasukkan pada perkataan mu'allif di sini, wa idza wujida bil mabi' aibun falil mushtari radduhu, ya. Nah, baik. Sekarang di toko-toko, ya, biasanya ada tulisan barang yang telah dibeli tidak boleh dikembalikan maupun diganti, ya. Nah, al-badha'i al-muba'ah atau al-mushtarah la turaddu wa la tustabdal, ya. Jadi barang yang telah dibeli itu tidak boleh dikembalikan maupun diganti. Nah, kira-kira yang seperti ini boleh atau tidak? Hukumnya seperti apa? Nah, jadi sebagaimana kita ketahui, ya ikhwan sekalian dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kebanyakan orang-orang yang berdagang saat ini adalah orang-orang yang tidak paham masalah fikih perdagangan. Ya, masalah fikih perdagangan. Dia tidak tahu, ya, mana yang boleh dalam perdagangan dan mana yang tidak, yang akhirnya menyebabkan banyak kerusakan dalam jual beli. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu beliau mengatakan, ya, yang melarang, ya, la yahillu li ahadin, ya, tidak halal bagi seorang an yabi'a fi suqina, dia menjual di pasar kami, ya, walam yafqah, sementara dia tidak memahami tentang jual beli, ya. Dan inilah kebanyakan, ya, keadaan para penjual, ya, saat ini, ya. Mereka tidak terlalu memahami hukum fikih, ya, jual beli, sehingga mereka menulis, ya, tulisan tadi, ya, di tokonya, di depan tokonya atau di faktur, ya. Nah, di nota ditulis barang yang telah dibeli tidak boleh dikembalikan maupun ditukar. Nah, maka apa hukum perkataan seperti ini? Hukum perkataan seperti ini itu tidak sah, ya, terutama kalau di dalamnya ada aib, karena hukum seperti ini itu telah menggugurkan menggugurkan khiyar aib bagi pembeli, ya. Nah, karena boleh jadi ada aib di sana yang ditemukan setelah itu, ya. Boleh jadi ada aib yang ditemukan setelah itu pada barang yang dia beli, ya. Nah, sehingga jual beli seperti ini diharamkan, ya, dilarang, dan keberkahan dalam jual beli tadi itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya. Naam, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Maka jual beli yang seperti ini, yang tertulis di toko-toko, ya, atau di kwitansi atau di nota, ya, tertulis semua barang yang telah dijual tidak boleh, semua barang yang telah dibeli tidak boleh dikembalikan atau tidak boleh diganti, maka ini adalah tidak sah, ya, tidak sah. Ada sebagian toko yang mengatakan
boleh dikembalikan ya selama tidak lebih dari 2 hari misalnya ya, selama tidak lebih dari 2 hari. Nah, atau 3 hari. Ya. Karena kalau aib itu tidak berkaitan dengan hari, ya, dengan waktu. Karena bisa jadi dia baru mengetahui aib tadi setelah 2 atau setelah 3 ya, atau setelah 4 hari baru dia mengetahui ada aibnya, ada cacat pada barangnya ya. Nah, kecuali kalau memang tidak ada cacat dalam barangnya. Ya, maka memang dia boleh karena khiyar syaratnya orang yang beli ya, berarti dia ridho untuk menggugurkan khiyar syaratnya misalnya. Ya, karena sudah ditulis di situ dan dia ridho. Tapi kalau masalah aib tidak bisa. Ya, karena ini akan menggugurkan khiyar aib. Kalau dalam masalah aib maka tidak boleh ya. Ucapan seperti ini tuh dilarang. Artinya tidak sah ya. Dia tetap harus boleh mengembalikannya dan penjual harus menerimanya karena ini berkaitan dengan aib ya, atau adanya tadlis atau adanya hukuman ya. Tapi kalau masalah syarat karena dia udah setuju berarti khiyar syaratnya hilang, begitu juga khiyar majelisnya sudah hilang karena memang sudah berpisah. Nah, ya, ini yang berkaitan dengan khiyar ya, ini yang berkaitan dengan khiyar dalam jual beli. Dan hikmah adanya khiyar dalam jual beli ini ya, itu diantaranya agar sang penjual dan pembeli itu memiliki waktu untuk berpikir ya, untuk memilih mana yang terbaik untuknya, sehingga boleh jadi ya setelah menjual dia menyesal ya, kemudian dia ingin membatalkan jual belinya misalnya ya, atau pembeli setelah membeli barangnya menyesal dan ingin mengembalikan barang tadi kepada penjual. Maka adanya khiyar ini mereka jadi punya kesempatan untuk berpikir ya, untuk mengubah apakah ingin tetap melanjutkan jual belinya atau sebaliknya membatalkan jual belinya. Nah, dan juga di antara hikmah adanya khiyar ini untuk menutup ya pintu khusumah ya, pintu permusuhan, perdebatan ya antara penjual dan pembeli ya, yang bisa saja terjadi ya, apalagi dalam masalah jual beli itu mungkin saja terjadi ya perselisihan antara penjual dan pembeli setelah barang dibeli ya. Nah, maka harus ada solusi kalau ternyata setelah selesai akad jual belinya ternyata setelah itu ada aibnya ya, atau ternyata dia telah tertipu ya dari penjual dari transaksi tadi telah tertipu misalnya ya, maka dengan adanya khiyar dia memiliki kesempatan ya untuk memperbaiki apa yang telah dia sepakati sebelumnya ya, sehingga masing-masing ini tidak terzalimi. Nah, baik, ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.